Tahun 2025, revisi Undang-Undang Nomor 34 tentang TNI kembali diajukan. Pada Selasa kemarin, pemerintah telah menyerahkan daftar isian masalah terkait pasal-pasal undang-undang tersebut yang akan direvisi. Setidaknya ada dua pasal yang menarik perhatian, yaitu pasal 47 tentang perlibatan prajurit aktif dalam kementerian dan lembaga sipil, serta pasal 53 tentang batas usia pensiun. Pemerintah berharap revisi Undang-Undang TNI ini bisa selesai sebelum Hari Raya Idul Fitri. Dengan harapan bahwa ini bisa selesai pada bulan Ramadan, bulan suci, dan juga kita harapkan ini selesai sebelum reses para anggota DPR. Di pasal 47, usulan pemerintah menyebutkan prajurit aktif bisa bertugas di sebanyak 15 lembaga atau kementerian sipil dari sebelumnya hanya 10. Tambahan lembaga tersebut seperti misalnya Bakamla, BNPT, BNPB, dan lainnya hingga Mahkamah Agung. Selain itu, frasa prajurit bisa menempati kementerian dan lembaga lain sesuai kebutuhan sudah dihilangkan. Ditegaskan pula, di luar 15 lembaga kementerian yang tercantum, maka prajurit harus pensiun terlebih dahulu. Perubahan ini mendapat tanggapan positif koalisi masyarakat sipil. Namun demikian, reposisi ayat mendapatkan kritikan. Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang yang lama menyebutkan prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri. Penempatan frasa tersebut di ayat pertama dianggap sebagai penegasan terhadap supremasi sipil, namun hal itu diubah ke ayat 2. Itu penegasan terhadap supremasi sipil. Kita masih ingat Undang-Undang 34 tahun 2004 itu dibahas atau disusun ketika masyarakat sipil di Indonesia memprotes atau melawan militerisme yang terjadi pada era Orde Baru selama 32 tahun. Pasal lainnya adalah mengenai batas usia pensiun. Pada batas usia pensiun kali ini diatur secara berbeda tiap jenjang kepangkatan, terutama pada perwira tinggi. Namun demikian, perpanjangan usia pensiun ini dikhawatirkan akan membuat mandeknya roda organisasi yang menyebabkan terjadinya kembali perwira non-job. Apalagi saat ini ada sekitar 450 perwira dari kolonel hingga bintang 2 yang belum mendapat jabatan alias non-job. Selain itu, perpanjangan usia pensiun juga pastinya akan menambah beban anggaran untuk menggaji perwira yang seharusnya sudah pensiun. Harus dicatat bahwa ketika kita bicara Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004, bottleneck terjadi di tahun 2009. Ya, tahun 2009 pertama kali kejadian gitu. Jadi sebelumnya dari tahun 70-an tuh defisit, terus kemudian terjadi bottleneck di 2009. Angkanya melonjak tajam di tahun 2015. Yang bisa nembus angka 1000. Artinya apa? Ini bisa jadi ada bom waktu kemudian. Jadi ada bom waktu tambahan nih. Pengamat pertahanan maupun koalisi masyarakat sipil menilai revisi Undang-Undang TNI kali ini belum bisa menjawab tantangan pertahanan global yang nantinya harus dihadapi TNI. Revisi ini misalnya tidak mencantum pertahanan di ruang antariksa atau ruang cyber. Padahal perang masa depan sangat tergantung pada dua hal tersebut. Alhasil revisi Undang-Undang TNI dianggap tidak akan membuat TNI makin profesional dan modern. Nah, kenapa kita tidak mengevaluasi terlebih dahulu sejumlah seperangkat aturan terkait dengan pertahanan kita hari ini? Undang-Undang Pertahanan, Undang-Undang TNI, begitu ya, termasuk Undang-Undang Kepolisian dan lain sebagainya. Kita evaluasi apa tantangan global hari ini yang dibutuhkan oleh kesatuan TNI kita, dan itu perlu kita atur di dalam undang-undang sebelum kita melakukan revisi secara terbatas hari ini yang terlihat hanya menyelesaikan atau mengakomodir kepentingan solusi jangka pendek begitu. Bahwa undang-undang TNI harus direvisi, saya setuju gitu, karena memang butuh banyak ya. Jadi kayak soal penambahan dari 10 sampai 15, saya pikir itu memang relevan gitu ya. Jadi memang ada yang harus dijamin, ada Bakamla dan lain, memang harus. Tapi lalu juga tadi ada ngomong tentang
ada perkembangan perang masa depan gitu. Tapi bukan begini juga ceritanya gitu. Jadi ini yang saya khawatirkan kemudian ke depan akan menambah kompleksitas. Oleh sebab itu, revisi Undang-Undang TNI sebaiknya tidak buru-buru diselesaikan. Jangan sampai undang-undang yang baru direvisi kemudian harus direvisi kembali agar bisa menjawab tantangan perang di masa depan. Iwan Hermawan, Dwi Ari, Jakarta.